Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari akhir. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kesempatan untuk kita bisa melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bisa dan mampu menjaga diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi ini, tema pembahasan kita adalah 4 sanggahan. 4 sanggahan sehubungan masih dengan kebiasaan yang sering kita lihat dari masyarakat kita, yaitu tentang permasalahan ngalap berkah di kuburan para wali. Dan mungkin antum sekalian mendengar salah seorang dai kondang atau ustadz yang telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, warga Indonesia, umat Indonesia, yang telah berpulang ke rahmat Allah, kembali kepada pemiliknya Ustadz Jeffrey Bukhari, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan kesalahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya dan meluaskan kuburannya dan menerima seluruh amal baiknya sebagai catatan dan timbangan kelak nanti di hari akhir. Dan yang ingin kita singgung di sini adalah perilaku sebagian manusia yang baru saja Ustadz ini pergi kembali ke rahmat Allah karena kecelakaan, kemudian tempat kecelakaannya atau pohon yang bekas dia itu menabraknya didatangi dan dikunjungi oleh sebagian manusia-manusia yang kita katakan tidak bertanggung jawab, melakukan amal tanpa ilmu, melakukan perbuatan tanpa ilmu yang akhirnya mereka tersesat dan jauh dari tuntunan agama. Membawa karangan bunga lah, meletakkan di tempat kecelakaan tersebut, ada yang berdoa di tempat kecelakaan tersebut. Apa ini? Siapa yang ngajarin sampean, Mas? Apakah seperti itu caranya untuk kita mendoakan saudara kita sesama muslim? Apalagi dia itu adalah ustadz kita misalnya. Tidakkah Islam sudah mengajarkan, menuntutkan doa kita di rumah kita pun akan sampai.
permohonan ampun kita di rumah kita, dengan kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai harus melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan Islam, dan bahkan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan orang di luar Islam. Antum lihat orang di luar Islam mengabadikan tempat kejadian, menjadikannya sebagai monumen, memberikan karangan bunga dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh generasi terbaik. Tidak pernah syariat Islam mengajarkan yang seperti ini. Setiap orang ada waktunya, setiap orang ada batasannya, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pendahulu-pendahulu kita, seperti Rasulullah pun wafat. Para sahabat pun semuanya wafat. Para generasi terbaik juga wafat. Para ustadz dan para ulama sebelum kita juga banyak yang sudah meninggal. Kita pun akan kesana. Kita bersedih atas meninggalnya orang terbaik yang ada di kalangan kita, tapi bukan berarti kita melakukan perilaku dan perbuatan yang menyimpang dari tuntunan agama dan syariat Islam, apalagi yang mengarah kepada perbuatan syirik. Malah nyeletuk dijawab, loh ini kan yang penting doa, nggak ada unsur syiriknya. Loh, perbuatan kamu itu adalah merupakan anak tangga dan cara yang akan membawa umat manusia kepada perbuatan syirik. Seakan-akan ada kelebihan, sesuatu yang spesial. Awalnya seperti itu, tapi tambah lama, tambah laut, akhirnya tempat itu malah jadi dikeramatkan kan, dikultuskan, dan akhirnya jadi tempat apa? Ngalah berkah akhirnya. Dan inilah secara sebelumnya juga seperti itu. Dari secara tempat dijadikan sebagai sarana untuk ngalap berkah. Nah, pada kesempatan ini 4 sanggahan ini berbicara, yang pertama adalah tentang orang-orang yang hobi ke kuburan, ya kan? Bukan kita melarang ziarah kubur. Sekali lagi, ziarah kubur adalah merupakan salah satu sunnah tuntunan ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya pernah dilarang, kemudian Rasulullah perintahkan kita untuk berziarah kubur. Dan ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk berziarah kubur, tidak mungkin Rasulullah tidak mencontohkan bagaimana tata cara dan sifat ziarah kubur yang harus kita laksanakan sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah memerintahkan, pasti Rasulullah mencontohkan bagaimana cara ziarah kubur yang benar. Dan hikmah pensyariatan ziarah kubur telah jelas disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita seorang muslim diperintahkan untuk berziarah kubur, tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita ngingat mati, kita sadar, kita menjadi manusia yang waspada dan selalu ingat kepada Allah. Ini tujuan untuk kita berziarah kubur itu, supaya kita menjadi manusia yang selalu ingat kepada Allah, karena kita ini kapan waktunya akan kembali kepada Allah pemilik kita. Kita akan kembali kepada asal kita, tanah. Dari situ kita diciptakan dan situ kita akan kembali, dan tubuh kita akan hancur. Tapi pertanyaannya, apa persiapan yang sudah kita kumpulkan untuk menghadapi kematian? Makanya kita diingatkan dengan ziarah kubur. Ini hikmah pertamanya. Kemudian hikmah keduanya seperti dijelaskan oleh Rasulullah adalah untuk apa? Mendoakan orang yang sudah mendahului kita, bukan malah kita minta kepada orang yang sudah mati. Apalagi dengan memiliki keyakinan bahwasanya orang yang mati ini memiliki kedikdayaan, memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau madharat. Ini sudah jelas kesalahan yang sangat besar. Seperti itu. Nah, orang-orang yang hobi ke kuburan dengan tujuan ngalap berkah,
dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut, ya kan? Itu kalau kita nasihati, kita peringati, kita katakan bahwa perbuatan kamu itu salah, menjauh jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita dalam hal ziarah kubur, mereka langsung akan menuduh kita, Pak, kamu ini terlalu ekstrim, kamu itu belajarnya sama ustadz-ustadz konservatif. Waduh, bahasanya juga tinggi, ekstrim, konservatif, ortodok, fundamentalis, ketemu lagi teroris. Ini julukan-julukan yang dahulu Rasulullah pun pernah diberi julukan seperti ini. Dukun, tukang sihir, orang gila. Tapi ternyata mereka pun tidak mampu menjatuhkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa yang dibawa adalah kebenaran. Begitu juga kita tidak perlu takut. Selama yang kita bawa itu adalah hak dan kebenaran, selama yang kita bawa itu adalah qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman generasi terbaik yang telah membawa agama ini, yang telah menyebarkan agama ini, yang telah memahamkan syariat Islam kepada umat manusia, kita tidak perlu takut. Yang benar pasti benar, yang hak pasti hak, tidak akan kemana. Karena kita harus yakin kita sedang membawa agama Allah, syariat Allah dengan pemahaman yang benar. Kalian ini terlalu ekstrim dalam menyikapi kami. Sesungguhnya kami ini tidak sedang menyembah orang-orang yang mati, tapi mereka itu adalah orang-orang yang di dalam kubur ini, ya kan? Mereka itu adalah para wali yang soleh. Mereka memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bisa dan akan bisa memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini kalau kita lihat banyak jawabannya seperti ini. Mereka ini bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Buktinya belum dapat jodoh, begitu ziarah kubur langsung bisa dapat jodoh. Yang rizkinya seret bisa langsung terbuka, rizkinya mengucur, ya kan, dagangannya laris dan lain sebagainya. Itu bukan alasan. Bisa jadi itu adalah merupakan istidraj, penguluran dari Allah, sehingga semakin percaya dan semakin sesat. Maka kita katakan kepada mereka, justru disinilah letak kesalahan orang-orang jahiliyah, kufar Quraisy jahiliyah, orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam maupun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah letak kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy dalam peribadatan mereka dan penyembahan mereka terhadap berhala. Padahal kalau kita lihat orang-orang di zaman Nabi Nuh ataupun orang kufar Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka semua itu adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah. Artinya mereka adalah manusia-manusia yang yakin akan keberadaan Allah, bukan nggak tahu dan tidak kenal Allah itu ada. Mereka yakin bahwasanya Allah itu ada. Mereka yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, menguasai alam semesta serta mengatur dan menjaga alam semesta ini tanpa ada sekutu dalam hal-hal tersebut. Mereka yakin dan seyakin-yakinnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman membuktikan keyakinan orang-orang kaum kufar Quraisy ketika itu terhadap tauhid rububiyah, terhadap Allah sebagai sang pencipta dan pemberi rezeki tunggal. Dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Allah perintahkan Rasulnya untuk bertanya kepada mereka sebagai pengingat, karena sesungguhnya mereka itu yakin. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard.
katakan kepada mereka, siapa yang telah berkenan memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan dari ciptaan yang ada di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab dan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sebagai bukti bahwasanya mereka yakin tentang tauhid rububiyah. Tapi mengapa Rasulullah masih mendakwahi mereka, masih memberikan pengarahan kepada mereka, dan bahkan Rasulullah memerangi mereka? Kenapa? Padahal mereka adalah orang-orang yang kenal dengan tauhid rububiyah. Karena mereka adalah manusia-manusia yang belum mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan mereka. Artinya mereka itu gagal. Artinya mereka itu salah dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah. Padahal seperti pernah kita pelajari, bahwasanya tauhid itu ada 3, dan ini adalah merupakan satu kesatuan, tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Tidak bisa kita hanya menerima tauhid rububiyah. Karena ketika kita meyakini akan keberadaan Allah sebagai sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta dan pencegah alam semesta ini, kita juga harus berkeyakinan bahwasannya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan peribadahan tersebut pun tidak kita tunaikan kecuali berdasarkan keinginan Allah, aturan yang telah Allah syariatkan dan wahyukan. Disinilah terjatuh orang-orang kufar Quraisy dalam kemusyrikan. Karena ketika mereka menancapkan patung-patung yang mereka jadikan sebagai objek peribadahan, patung-patung tersebut itu adalah merupakan ibarat permisalan dari orang-orang soleh di zaman nenek moyang mereka, yang mereka akui tentang kekuatan ibadahnya kepada Allah, semangat ibadahnya kepada Allah. Mereka adalah wali-wali Allah yang mereka tancapkan patungnya sebagai kenangan, yang kemudian berubah menjadi penyembahan kepada patung-patung tersebut. Dan itu adalah merupakan objek yang mereka yakini bahwasanya ruh-ruh dari para wali tersebut bisa dijadikan sebagai perantara dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, saudaraku sekalian, syirik adalah memperlakukan selain Allah, ya kan, dengan perlakuan yang seharusnya, ya kan, tidak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah jelas mengecam tindakan peribadahan kepada selain Allah dan menerangkan bahwa syirik kepada Allah adalah jika seorang hamba menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah dalam peribadahan. Apakah yang dijadikan tandingan atau sekutu dalam peribadahan itu berupa patung yang bukan hanya sekedar patung tapi permisalan, ya kan, dari orang-orang soleh, yang kemudian ada juga yang memisalkannya dengan kuburan yang diyakini bahwa penghuninya bisa memberikan manfaat dan madharat, atau batu, atau para wali dan lain sebagainya. Dan syirik adalah memperlakukan selain Allah dengan perlakuan yang seharusnya khusus ditujukan kepada Allah.
entah itu diberi nama patung ataupun berhala atau diberi nama lain, kuburan seperti kuburan wali, ya kan, ataupun makam dan lain sebagainya, ketika dijadikan sebagai objek dan sarana untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau perantara dalam menyembah kepada Allah, maka ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar yang bisa menjatuhkan seorang kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, biasanya ketika orang-orang yang suka ngalap berkah itu kita nasihati, kita arahkan, mereka akan mengatakan bahwasannya orang-orang yang bergantung dengan kubur, ya kan, kadang mereka membantah dan berdalih, kami mendekatkan diri kepada para penghuni kubur yang termasuk para wali dan orang-orang soleh ini untuk meminta syafaat. Mereka adalah orang-orang yang soleh semasa hidup mereka, dan mereka senantiasa berpuasa pada siang hari, menangis pada malam hari. Mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah, maka kami minta kepada mereka agar memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan dan jelaskan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sambutlah seruan Allah Tabaraka wa ta'ala yang menyeru, ya kan, agar kita beriman hanya kepadanya, karena sungguhnya Allah menamakan perbuatan menjadikan orang-orang tempat meminta syafaat itu sebagai sebuah kemusyrikan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang menjadikan objek sebagai tempat untuk menjadikan atau untuk meminta syafaat, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kemusyrikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah Tabaraka wa ta'ala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan ataupun manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Apa keyakinan mereka ini? Mereka mengatakan bahwasannya objek-objek tersebut adalah merupakan pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka ini perantara yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibantah oleh Allah, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kamu mengabarkan, memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Apakah kamu melakukan sesuatu yang Allah itu tidak bisa melihat, tidak bisa memperhatikan? Padahal Allah maha memperhatikan, maha mengintai, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Dan kita juga mengatakan kepada mereka, kita semua beriman, ya kan, bersama kalian bahwa Allah memberi syafaat kepada para nabi dan wali, dan mereka adalah manusia yang paling dekat kepada Allah. Namun Rabb kita melarang untuk kita meminta dan berdoa kepada mereka. Rasulullah memiliki syafaat. Sebagian umat, ya kan, seperti orang yang mati syahid, Allah nanti akan berikan kepada dia hak untuk memberikan syafaat. Tapi kapan mereka bisa berbuat? Tapi apakah Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada mereka? Kan tidak. Dan mereka pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Benar, para nabi, wali, syuhada memiliki syafaat di sisi Allah, akan tetapi syafaat tersebut tidak di tangan mereka. Kekuasaan tidak ada di tangan mereka, sehingga mereka bisa memberi syafaat bagi siapa saja yang mereka kehendaki, dan tidak memberi siapa yang mereka kehendaki.
Mereka tidak berkuasa sama sekali, karena ini kekuasaan mutlak yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, dan Allah meridhoi orang yang akan diberi syafaat. Jadi ada izinnya dari Allah. Kemudian setelah dapat izin, lihat dulu siapa yang berhak mendapatkan syafaat, nggak sembarangan. Kan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah akan memberikan syafaat, Rasulullah menghadap Allah dulu. Setelah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, baru Rasulullah memberikan syafaat, dan memberikan syafaatnya pun atas orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan berhak untuk mendapatkan syafaat. Jadi bukan syafaat kayak beli karcis, Pak. Semau sendiri dan seenak sendiri bisa diobral. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang bergantung dengan kubur. Kadang mereka juga memberikan sanggahan dan berkata, kebanyakan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang membuat bangunan yang dikeramatkan serta kubah-kubah yang mereka semua berkunjung dan berdoa di sana. Seluruh orang di dunia seperti itu, umat Islam. Di India, di Mesir. Ini dalilnya. Sebagian umat Islam ini kalau dalilnya dengan apa? Argumennya kebanyakannya kayak gitu. Nenek moyang kita dari dulu seperti itu, adat istiadatnya seperti itu, tradisinya seperti itu. Tradisi, adat, istiadat kebanyakan manusia yang melakukan bukan merupakan dasar dan dalil dalam Islam. Tapi tolak ukur kebenaran dalam Islam diukur dengan apa? Qala Allah dan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita camkan. Jadi mereka mengatakan kebanyakan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang membuat bangunan yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Berarti itu sesuatu yang biasa. Apakah seluruh umat ini berada di atas kebatilan? Kalau begitu berarti orang di dunia semuanya sesat. Cuma kalian aja yang benar. Selalu jawabnya seperti itu. Maka kita nasihatkan dan kita beritahu, ya kan, bahwa kebanyakan tempat-tempat yang dikeramatkan serta makam-makam yang dikeramatkan tersebut kebanyakan kalau kita lihat palsu. Kalau asli pun nggak boleh, apalagi palsu. Seperti pernah kita pelajari dan singgung dalam majelis ini juga. Kuburan Husain ada berapa? Ada 4 atau 5, Pak. Di Damaskus, di Mesir, belum di Irak. Ya kan, nanti bisa jadi di Cibaduyut ada cabangnya lagi. Nah terus yang benar Husain dikuburin di mana? Cucu-cucu Rasulullah, ada sebagian bahkan putri Rasulullah yang menginjak Mesir aja belum pernah. Siti Zainab, ya kan, orang Indonesia nyebutnya Siti. Padahal dikuburkan di mana? Di Baqi, di Madinah. Kuburannya ada di Mesir. Lah pindahnya kapan? Orang nginjak Mesir aja belum pernah, hidupnya di Madinah. Ruqayyah ketemu lagi juga kuburannya di Mesir. Nabi Soleh, satu kuburannya ada di Syam, satunya lagi ada di Yaman. Dijadikan tempat ngalah berkah juga. Yang benar mana? Jadi perlu kita ingat, kebanyakan itu adalah palsu, penisbatannya kepada pemiliknya tidak benar. Kalaupun benar pun nggak boleh kita jadikan sebagai objek, ya kan, tempat untuk mengalah berkah sebagaimana telah dipaparkan di muka tadi. Nah selain itu, membangun di atas kuburan itu sendiri pun, ya kan, sampai mengapurnya, membangunnya, berdoa di sana adalah perbuatan yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW dan generasi terbaik, dan itu bahkan merupakan perbuatan mungkar sebagaimana Rasulullah SAW sendiri melalui lisannya mengatakan, la'anallahu liyahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, ingat,
Allah melaknat orang-orang dari golongan kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, kuburan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid, dan bahkan kuburan itu dijadikan sebagai tempat peringatan haul. Dan Rasulullah memperingatkan tentang apa yang mereka perbuat tersebut supaya manusia atau umatnya tidak terjatuh dengan kesalahan yang sama. Ini jelas. La'anallahul yahud wan nasara. Masih kurang jelas hadis ini? Allah melaknat Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dipetak-petak, ya kan, ada ruangan ini khusus untuk permohonan ini dan itu, ada ruang satu lagi khusus untuk permohonan ini dan itu, bahkan ada ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan manusia, yang boleh masuk cuma yang masih keturunan wali tersebut. Wah, hebat. Dari kapan ibadah mulai dipetak-petak? Ada ruangannya khusus, ya kan? Seperti di Cirebon itu, di Sunan Gunung Jati itu ada ruangan khusus yang tidak boleh masuk kecuali yang masih turunannya Sunan Gunung Jati. Kita semua nanti dulu, nggak boleh, situ belum masuk tingkatan ningrat, ningratnya Gunung Jati. Yang boleh masuk cuma yang masih ada turunannya. Kemudian yang keempat, syubhat juga, keraguan-raguan yang sering dilontarkan oleh syaitan ke dalam hati beberapa orang dengan mengatakan bahwasanya kuburan Nabi SAW sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi tanpa ada yang mengingkari. Itu lihat, katanya nggak boleh bangun apa ini, kuburan di masjid. Kuburannya Nabi ada masjidnya, ya kan? Nah, itu buktinya, dan nggak ada yang mengingkari. Seandainya hal tersebut haram, ya kan, maka beliau nggak mungkin dikuburkan di masjid di sana. Setelah itu mereka juga berargumen dengan adanya kubah di atas kuburan masjid. Nah, itu Rasulullah di atasnya dibangun kubah juga, terus kuburannya di dalam masjid. Maka perlu kita jelaskan, kalau berbicara pakai ilmu, baca sejarah, lihat di mana sebenarnya Rasulullah SAW dikuburkan, di tempat mana Rasulullah itu meninggal. Rasulullah SAW, ya kan, meninggal di rumahnya. Dan kalau kita mau lihat, bukan Rasulullah saja, seluruh nabi yang pernah Allah utus ke dunia ini, maka dijelaskan bahwasanya para nabi tidak dikuburkan kecuali di tempat mereka meninggal. Dan para nabi tidak meninggal kecuali di tempat yang di situ mereka suka untuk dikuburkan. Dan ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, ya kan? Dan Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di rumah beliau. Di mana di rumah beliau? Di kamarnya Aisyah, dan bukan di masjid. Memang rumah Rasulullah SAW berada di samping masjid, tapi tidak masuk bagian masjid. Seperti di Saudi sekarang ini, ya kan, Kementerian Urusan Wakaf, Dakwah dan Irsyad dan Bimbingan Islam. Kalau dalam Indonesia dikatakan sebagai Kementerian Agama, kalau di sini namanya Kementerian Urusan Wakaf, Dakwah, Irsyad dan Bimbingan Islam. Itu memiliki sebuah bagian yang namanya Idaratul Masyari', ya kan, Wakaf wal Masajid, khusus untuk menangani wakaf masjid, ya kan, dan penentuan a'immatul masajid, imam-imam masjid. Makanya biasanya antum lihat kan, seperti di samping kita sekarang ini, masjid ada rumahnya khusus buat imam. Termasuk masjid bukan? Bukan, kan sendiri. Itu rumah untuk
imam. Nah, Masjid Nabawi itu dulu ketika didirikan, itu para sahabat juga membangun rumah tersendiri untuk Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpin umat, imamnya, ada apa semua, rumahnya diletakkan di samping masjid, dekat, jadi aksesnya nggak jauh. Rasulullah ada di sampingnya. Nah, Rasulullah SAW meninggal di rumah beliau dan dikuburkan di kamar Aisyah dan bukan di masjid. Ini awal mulanya. Dan para sahabat menguburkan beliau, ya kan, di rumah Aisyah. Tujuannya apa? Agar orang setelah mereka tidak bisa menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda di saat sakit yang membawanya kepada kematian, Rasulullah bersabda apa? La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, kalau Rasulullah dikuburkan di masjid, berarti menyelisihi ucapannya sendiri, dan itu tidak mungkin. Seorang nabi, seorang Rasulullah menyelisihi ucapannya. Dan Aisyah berkata, seandainya bukan karena hal tersebut, aku pasti akan menampakkan kuburan beliau, tapi aku takut kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat peribadahan. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi benar, sejak awal beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah, di rumahnya berdampingan dengan masjid Nabi di sebelah timur. Kemudian berlalulah berapa tahun, manusia semakin banyak, yang berkunjung ke Masjid Nabawi semakin banyak, maka para sahabat memperluas masjid dari semua arah kecuali ke arah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperluas. Ya kan? Mereka memperlebar masjid, ya kan, ke sana, ya kan, dan dari segala arah itu, tapi tertahan, tidak diperluas dari arah ke arah timur. Kenapa? Karena di situ ada kuburan Rasulullah. Tujuannya apa? Karena mereka tidak mau kuburan ini masuk ke dalam masjid. Tapi sangat disayangkan pada tahun 88 Hijriah, yaitu sekitar 77 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya kan, dan kebanyakan para sahabat besar sudah meninggal di kota Madinah, khalifah yang bernama Walid bin Abdul Malik memugar Masjid Nabi untuk melakukan perluasan. Tapi sangat disayangkan, dia memerintahkan supaya perluasan itu dilakukan dari segala arah, termasuk rumah Rasulullah digusur dan diperluas, yang menjadikan kuburannya masuk, ya kan, termasuk rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Di sana diperluas ke arah timur sehingga kamar Aisyah yang merupakan tempat kuburan Nabi masuk ke dalam area masjid. Ini kesalahan terbesar, dan para ulama, para tabi'in ketika itu sudah memperingatkan atas perbuatan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Bahkan gubernur Madinah sendiri ketika itu, ya kan, Umar bin Abdul Aziz itu tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Tapi antum tahu kan yang namanya raja, kadang kalau punya kemauan itu seenak puser dia sendiri, nggak mikir. Kadang hawa nafsu yang karena mereka punya kekuatan. Nah, jadi tidak dibenarkan jika seorang berhujjah atau berdalil dengan apa yang terjadi setelah masa para sahabat, karena hal itu bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih serta pemahaman para salafus soleh. Walid bin Abdul Malik telah melakukan kesalahan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, karena memasukkan kamar Nabi SAW ke dalam masjid. Dan karena Nabi SAW telah melarang membangun masjid di atas kubur, ini jelas sabdanya, seharusnya masjid itu diperluas ke arah lain tanpa harus menyentuh kamar Rasulullah SAW. Tapi yang jelas sekarang dibuat beton atau dibuat pagar penutup. Dan sampai sekarang pun perluasan tidak mengarah ke setelah rumah Rasulullah.
Dari segala arah kita bisa melihat sekarang ini perluasan. Tapi dari bab salam itu yang ada kuburan Rasulullah SAW tidak sama sekali diperluas, tapi cuma dibentengi, diberi tembok pemagar dan diberi penjaga-penjaga di situ. Kalau nggak dijaga, wah gawat Pak. Itu bisa ambruk itu. Jutaan manusia. Akhirnya tanahnya habis. Buat jimat, bukan tanahnya, keramiknya bahkan buat rebutan dijadikan jimat. Begitu juga kubah yang ada di atas kubur. Ini bukan bangunan yang didirikan oleh Rasulullah SAW, dan bukan pula tindakan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan pula tindakan para ulama umat yang rabbani. Namun kubah tersebut adalah bikinan sebagian dari raja-raja Mesir belakangan, yaitu yang namanya Qalawun bin As-Salihi. Qalawun As-Salihi ini yang membangun kubah tersebut, yang dikenal dengan Al-Malik Al-Mansur pada tahun 678 Hijriah. Yang mereka itu adalah merupakan salah satu dari raja-raja kebatinan yang berkuasa di Mesir ketika itu. Raja Sufi dan bahkan kebatinan, sudah masuk kepada Syiah seperti itu, yang namanya Qalawun bin atau Qalawun As-Salihi pada tahun 678 Hijriah. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan hujjah untuk menghalalkan ngalah berkah atau membangun masjid di atas kuburan. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengikuti kebenaran agama ini, kelurusan agama ini, dan kita bisa mempraktekkan Islam dengan secara baik dan melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah dengan secara baik dan sempurna. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.